Lantai 7, Medan Merdeka Barat Padat Tiba Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Perlu kita ketahui bersama bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi, karena ini adalah alat kita untuk tadi menyeimbangkan pengendalian COVID-19 ini dengan ekonomi atau penciptaan atau lapangan kerja buat masyarakat kita. Tentu saja kami ingin mereka tetap tinggal di Afghanistan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tidak ada risiko bagi kehidupan dan harta benda mereka, tapi tetap saja jika mereka berniat pergi, mereka bisa membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Sari berita pagi hari ini, PPKM akan terus berlaku di tanah air selama pandemi COVID-19 masih terus mengancam. Sementara itu, Taliban mengizinkan warga Afghanistan terbang ke Amerika Serikat dengan syarat tertentu. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 24 Agustus 2021 bersama saya, Rizky Rusarto. Mengawali warta berita pagi hari ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Pemerintah Indonesia menyiapkan 3 strategi untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Pelajar SMA Negeri 3 Banda Aceh menjuarai kompetisi debat skala internasional pada ajang Parliamentary Debate World Conference yang berlangsung secara online sejak 15 hingga 21 Agustus 2021 di Tokyo, Jepang. Sementara itu, pemerintah diminta menjadikan angka kematian akibat COVID-19 yang masih cukup tinggi sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Koordinator PPKM sekaligus Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan PPKM akan terus berlaku di tanah air selama pandemi COVID-19 masih terus menjadi ancaman. Menurut Luhut, tujuan PPKM diterapkan adalah agar pengendalian COVID-19 seimbang dengan ekonomi atau penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradip Tarahadi. Tadi seperti perintah Presiden sudah mulai mendesain bagaimana kita hidup dengan... Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM di tanah air seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin malam. Menindaklanjuti hal tersebut, Koordinator PPKM sekaligus Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan PPKM akan terus berlaku di tanah air selama pandemi COVID-19 masih terus menjadi ancaman. Luhut mengatakan PPKM diterapkan karena bertujuan untuk menyeimbangkan pengendalian COVID-19 dengan ekonomi atau penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Menurut Luhut, penentuan level PPKM akan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah dan berlaku setiap 1 hingga 2 pekan sekali berdasarkan hasil rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden. Perlu kita ketahui bersama bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi, karena ini adalah alat kita untuk tadi menyeimbangkan pengendalian COVID-19 ini dengan ekonomi atau penciptaan atau lapangan kerja buat masyarakat kita. Penentuan levelnya menyesuaikan kondisi masing-masing daerah dan berlaku setiap 1 Maret sampai 2 minggu sekali berdasarkan rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Presiden setiap minggunya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar disiapkan strategi hidup berdampingan dengan COVID-19 yang bertujuan untuk menyeimbangkan kehidupan yang sehat serta bermanfaat secara ekonomi. Dengan demikian, teman-teman diharapkan bahwa kedepannya kita tidak hanya bicara mengenai strategi penanganan pandemi atau strategi mengatasi pandemi, tapi strategi untuk hidup bersama epidemi seperti arahan Bapak Presiden. Dan itu akan dilakukan di bidang protokol kesehatan, akan dilakukan di bidang testing dan tracing,
dan akan dilakukan juga di bidang perawatan atau therapeutics. Indonesia saat ini telah melaporkan 3,98 juta kasus COVID-19 dengan angka kematian sebanyak 127.000 hingga Senin kemarin. Angka kasus konfirmasi harian telah menurun bila dibandingkan pada bulan Juli lalu ketika Indonesia mengalami lonjakan kasus akibat penyebaran varian Delta. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI. Dalam konferensi pers evaluasi penerapan PPKM secara daring di Jakarta kemarin, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan penerapan PPKM di luar Jawa Bali diperpanjang hingga 6 September 2021 dan akan dievaluasi setiap 2 minggu sekali. Kami kutip dari kantor berita Antara, Erlangga menyampaikan bahwa perkembangan kasus aktif COVID-19 di luar Jawa Bali mengalami penurunan dan dari sisi level assessment mulai membaik. Karena itulah pemerintah mengizinkan perkantoran beroperasi dengan kapasitas 25%. Namun dapat ditutup selama 5 hari jika terjadi klaster COVID-19. Selain itu, tempat ibadah juga dibuka dengan kapasitas 25% untuk maksimal 30 orang, restoran dan tempat makan dengan keterisian 25%, dan maksimal 2 orang per meja. Serta jam operasional menjadi hingga pukul 20 waktu setempat. Ya, pendengar, kita simak informasi dari luar negeri terlebih dahulu. Taliban mengizinkan warga Afghanistan terbang ke Amerika Serikat asalkan memiliki dokumen lengkap yang dikeluarkan oleh otoritas Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Taliban urusan media internasional Suhail Shaheen seperti yang dilaporkan oleh Retno Madasari berikut ini. Taliban memberikan keleluasaan terhadap warga Afghanistan untuk terbang ke Amerika Serikat asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Dalam wawancara di BBC, juru bicara Taliban urusan media internasional Suhail Shaheen menjelaskan, warga harus memiliki dokumen lengkap seperti paspor dan visa yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk terbang menggunakan pesawat komersial. Meski menurut Shaheen, Taliban berharap warga tetap di Afghanistan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan di dalam negeri. Tentu saja kami ingin mereka tetap tinggal di Afghanistan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tidak ada risiko bagi kehidupan dan harta benda mereka, tapi tetap saja jika mereka berniat pergi, mereka bisa membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Terkait penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO, Shaheen menegaskan, Taliban mendesak agar penarikan dilakukan sesuai tenggat waktu pada 31 Agustus mendatang. Sebab dikatakannya, jika penarikan penuh itu akan mundur dari batas waktu, maka akan ada konsekuensi bagi Amerika Serikat dan NATO. Namun Shaheen tidak merinci apa saja konsekuensi yang akan dijatuhkan. Jika mereka memperpanjang setelah 31 Agustus, itu adalah pelanggaran yang jelas. Kedua, ini adalah dasar dari keputusan para pemimpin dan senior kami. Uni Eropa mengakui memiliki kontak bersama Taliban yang disebut sebagai upaya untuk berdiskusi di masa-masa kritis, terutama agar bisa memfasilitasi orang-orang yang akan datang ke Bandara Kabul. Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen menjelaskan, hingga saat ini Uni Eropa tidak memiliki pengakuan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan. Tidak ada pembicaraan politik dengan Taliban, tidak ada pengakuan terhadap Taliban. Sebagian warga Afghanistan yang bersikeras untuk meninggalkan negaranya karena takut akan pemerintahan Taliban berkumpul ke dekat Bandara Internasional Hamid Karzai sejak pekan lalu. Independent.co.uk dalam laporannya menyebut, berdasarkan informasi dari seorang pejabat NATO, sedikitnya 20 orang tewas dalam sepekan terakhir di dekat Bandara Kabul dalam upaya melarikan diri dari Afghanistan. Laporan itu menyebutkan tembakan ke udara Taliban untuk mengendalikan massa justru menyebabkan desak-desakan, situasi kacau dan terkadang mematikan. Dilansir NPR, baku tembak di salah satu gerbang Bandara Internasional Kabul menewaskan sedikitnya
sedikitnya 1 tentara Afghanistan. Senin pagi, seorang pejabat Jerman mengatakan kekacauan terbaru yang melanda upaya pasukan negara-negara barat untuk mengevakuasi mereka yang melarikan diri dari pengambil alihan Taliban di Afghanistan. Penembakan di dekat sisi militer bandara terjadi ketika Taliban mengirim pejuang ke utara ibu kota. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kemarin, anggota Komisi 10 DPR RI Ali Zamroni berpendapat pembelajaran tatap muka atau PTM perlu segera dilakukan karena siswa mengalami ketertinggalan pembelajaran selama masa pandemi. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya. Sekolah kita sudah melaksanakan tatap muka. Jadi bayangkan. Komisi 10 DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi membahas sejumlah permasalahan pendidikan di masa pandemi. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut penyelenggaraan pembelajaran tatap muka PTM baru mencapai 26% dari target 63% se-Indonesia. Pemberlakuan PTM hanya daerah zona hijau dan diperbolehkan oleh pemerintah setempat, serta dengan protokol kesehatan yang ketat. Nadiem Makarim menyebut PTM penting untuk mengejar ketertinggalan materi dan mengembalikan mental siswa-siswa di sekolah. Perhitungan kita adalah sekitar 26% sekolah kita sudah melaksanakan tatap muka. Jadi bayangkan, sekarang ini 63% harusnya tatap muka, tapi baru 26%. Jadi ini kita harus gotong royong. Rame-rame kita turun dan mendorong sekolah-sekolah kita untuk melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR Ali Zamroni mendukung pembelajaran tatap muka karena peniadaan PTM selama pandemi membuat siswa-siswi mengalami ketertinggalan pembelajaran. Politisi dari fraksi Gerindra ini menyebut sekolah dasar kelas 1 dan 2 paling mengalami lost learning karena belum pernah mengikuti PTM sama sekali. Hal yang sudah lama didambakan oleh mereka, baik oleh guru maupun siswa ya, terutama siswa SD, karena mereka adalah korban atau yang paling mengalami lost learning ya, apalagi yang masih kelas-kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 3, karena kita sudah mengalami pembelajaran jarak jauh selama sekitar 3 semester. Tentu ini sangat membantu ya, mengembalikan kembali semangat mereka. Nadiem Makarim menyebut sekolah yang menyelenggarakan PTM harus dengan protokol kesehatan yang ketat, maksimal 50% siswa-siswa yang hadir dan hanya 2 jam di sekolah, serta jika ada yang terkonfirmasi positif, sekolah harus ditutup. Rizky Supermana Pro 3 RRI. Paling mengalami lost learning ya, apalagi yang masih kelas-kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 3. Dan seperti apa pemantauan di beberapa lokasi mengenai pemberlakuan pembelajaran tatap muka? Kita akan simak informasinya melalui para reporter kami. Yang pertama adalah dari SMA 8 Kota Bekasi, ternyata belum melakukan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas maksimal 50%. Pasalnya, kegiatan belajar mengajar masih menggunakan pembelajaran via daring selama masa pandemi. Informasi selengkapnya ada Leni Kurniawati di sana. Leni. Ya, saat ini saya sedang berada di SMA N8 Kota Bekasi, dan berdasarkan informasi yang didapat hari ini bahwa memang pemberlakuan pembelajaran tatap muka atau PTM dengan kapasitas maksimal 50% memang masih belum diadakan di SMA N8 Kota Bekasi, karena memang kegiatan PTM ini masih menggunakan pembelajaran via daring selama pandemi. Namun berdasarkan informasi juga di lokasi terlihat juga bahwa guru-guru saat ini memang ada di sekolah karena akan menggelar rapat pagi ini, dan sementara itu tidak ada pelajar yang terlihat di sekolah. Hanya saja untuk kegiatan belajar tatap muka ini memang belum ditetapkan di SMA N8 Kota Bekasi, karena memang tadi dari salah satu guru bahasa Inggris juga libur ini juga mengatakan bahwa memang kegiatan tatap muka selama pandemi memang ditiadakan dulu karena kegiatan yang dilakukan selama pandemi ini masih menggunakan
kegiatan daring untuk para pelajar. Dan sekedar informasi juga bahwa wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek memang saat ini telah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ke level 3. Untuk itu di wilayah PPKM level 3 ini pembelajaran tatap muka juga diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 50%. Dan untuk pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50%. Dan selain di Jabodetabek juga wilayah aglomerasi yang juga ikut melaksanakan PPKM level 3 ini adalah Bandung Raya, Semarang Raya, dan Surabaya Raya. Demikian laporan yang bisa dilaporkan RRI Pro 3. Saya Leni Kurniawati kembali ke studio bersama rekan saya. Ya, informasi dari Bekasi di SMA 8 tadi tak kalah jauh berbeda dengan situasi di depan SMA 6 Jakarta yang nampak masih sepi. Pintu gerbang sekolah juga masih ditutup. Apakah sekolah sudah berani melaksanakan pembelajaran tatap muka? Ada Yurika Fitri di sana. Ika? Ya, Rizky. Ya, saat ini saya berada di depan SMA Negeri 6 di kawasan Blok M Jakarta Selatan, di mana dari pantauan kami situasi di SMA Negeri 6 ini masih terlihat cukup sepi dan juga tidak terlihat adanya pelajar maupun guru yang datang ke SMA Negeri 6 ini, dan memang rencananya juga akan diberlakukan pembelajaran tatap muka oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Kemendikbud. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak sekolah apakah SMA Negeri 6 akan mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Namun tadi dari informasi dari salah seorang guru bahwa sampai saat ini para siswa masih melakukan pembelajaran secara daring, dan dari pantauan kami juga belum terlihat guru atau kepala sekolah yang datang ke SMA Negeri 6 Jakarta. Kemudian kita Fitri melaporkan langsung kembali ke studio. Ya, demikian informasi dari Yorika Fitri di SMA 6 yang nampak masih sepi, belum ada aktivitas untuk pembelajaran tatap muka. Kemendikbudristek Republik Indonesia memutuskan untuk segera membuka kembali proses pembelajaran tatap muka atau PTM bagi 63% daerah Indonesia yang termasuk dalam status PPKM level 1 sampai 3. Selengkapnya kami hadirkan informasi ini dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Teloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Saya dan tim kami di Kemendikbudristek posisinya sudah jelas. Secepat dan seaman mungkin semua anak harus balik. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi merencanakan untuk segera menggelar proses pembelajaran tatap muka atau PTM secara bertahap. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 10 DPR RI bersama Kemendikbudristek kemarin mengatakan bahwa terdapat banyak alasan yang dirasa cukup mendesak sehingga pihaknya menginginkan proses pembelajaran tatap muka segera dilakukan. Salah satunya potensi cognitive learning loss yang mengancam generasi muda Indonesia. Ini sudah terlalu lama, kondisi psikologis anak kita dan cognitive learning loss anak kita sudah terlalu kritis. Kita harus secepat mungkin membuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi saya tidak harus lagi menjelaskan apa resikonya. Ini kita udah ada penurunan capaian belajar, banyak anak yang putus sekolah, apalagi perempuan ya di berbagai macam daerah, banyak learning loss yang dampaknya permanen, kekerasan terjadi di dalam rumah tangga. Ini sudah kita semua sudah tahu, kita semua adalah orang tua atau anak atau punya teman yang sudah mengalami ketegangan melaksanakan PJJ, jadi ini harus segera kita akselerasi. Lebih lanjut Nadiem menjelaskan, berdasarkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, pembelajaran tatap muka akan diperbolehkan bagi sekolah atau satuan pendidikan yang berada di daerah dengan status PPKM level 1 sampai 3. Sementara daerah yang masih berstatus PPKM level 4 akan menggelar pembelajaran jarak jauh secara penuh. Berdasarkan SKB 4 Menteri, yang wajib tatap muka adalah sekolah di level 1-3
yang guru-gurunya sudah divaksinasi dengan lengkap. Jadi saya ulangi sekali lagi, karena ini satu hal yang mungkin banyak juga mispersepsi. Pertama, vaksinasi itu bukan prakondisi atau kriteria untuk pembukaan sekolah. Saya ulang sekali lagi, vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia ada di level 1 sampai 3. Itu saja. Satu level 1 dan 3, semua sekolah di level 1 dan 3 boleh melaksanakan tatap muka. Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi untuk kewajiban membuka tatap muka. Nah, jadi bukannya harus vaksinasi dulu baru tatap muka. Tapi kalau gurunya sudah divaksinasi, dia wajib memberikan opsi tatap muka. Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI menyambut baik rencana pemerintah untuk segera menggelar pembelajaran tatap muka. Hanya saja Wakil Sekjen Pengurus Besar PGRI, Jejen Musfa, dalam dialognya bersama Pro 3 RRI mengatakan pihaknya masih mengkhawatirkan pengawasan bagi para siswa di luar lingkungan sekolah yang akan sulit terpantau oleh para guru maupun orang tua. Sesungguhnya dari sisi kapasitas atau literasi digital guru dan siswa sudah tidak ada masalah, hampir tidak ada masalah. Hanya saja memang yang agak kesulitan memantaunya adalah atau monitoringnya adalah kepulangan siswa dari sekolah, apakah mereka langsung pulang ke rumah atau tidak. Nah, saya kira hal itu yang memang memerlukan keterlibatan tidak hanya dinas kesehatan tapi juga kami dari PGRI mengharapkan keterlibatan dari dinas perhubungan.